Saat yang ditunggu pun tiba. Ani Muryadi akhirnya bicara untuk pertama kalinya. Tak ada kejutan, tak ada yang istimewa dari seluruh pernyataan Ani. Karena Ani seperti diduga membantah pernikahannya dengan Farhad Abbas dan membantah telah mendapat kucuran hadiah dari Farhad. Satu pernyataan Ani yang harus digarisbawahi. Ani mengaku kenal dekat dengan pengacara muda itu. Saya berteman sama Mbak Nia sudah lama, tapi Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Pemirsa, kisah cinta segitiga antara Farhad, Nia, dan Ani memang penuh dengan berbagai kejutan. Pada awalnya kisah cinta mereka terkesan biasa-biasa saja. Tidak jauh beda dengan gosip rumah tangga lainnya. Dan pada episode kali ini Gospot akan merunutkan kembali perjalanan cinta yang melibatkan antara Farhad, Nia, dan Ani. Dan pemirsa, untuk Anda inilah Gospot. 4 tahun setelah membangun rumah tangga bersama Nia dan Yati, muncul nama Ani Muryadi di seputar kehidupan Farhad Abbas sarjana hukum. Seorang psikolog, mantan model, pedagang berlian bernama Ani Muryadi ini santer diberitakan telah dinikahi Farhad Abbas. Farhad yang biasanya bersahabat dengan wartawan tiba-tiba menutup diri. Saat melakukan wawancara dengan awak Gospot, Farhad sama sekali tak mau berbicara di depan kamera. Ya, kalau misalnya dia ngaku, saya ngomong. Gitu ya? Kalau orang nggak ngaku, saya nggak ngomong. Sekarang nggak ada yang ngaku kawin kan? Nggak ada yang ngaku hamil, masa saya ngomong? Semakin kuat Farhad menutup diri, semakin kuat pula gaung berita tentang pernikahannya dengan Ani Muryadi. Akhirnya, Farhad memutuskan untuk bicara, karena gosip berkembang semakin liar. Bayangkan saja, Farhad diberitakan memberi mahar kepada Ani senilai 1 miliar rupiah ditambah mobil mewah dan rumah. Pada intinya, saya nggak anggap ini satu permasalahan yang sangat menyudutkan atau merugikan saya. Saya pikir teman-teman mengerti ya, saya mengerti kebutuhan daripada infotainment bahwa mungkin ada hal-hal yang sifatnya tidak perlu diberitakan jadi bahan berita. Saya menghimbau kepada kawan-kawan jangan sampai malah akhirnya yang tidak ada permasalahan jadi satu permasalahan yang bisa membuat satu telinga pedas ya, baik dari istri saya ataupun orang-orang yang disukan dekat dengan saya. Saya minta kalau bisa mereka jangan diganggu. Masalah gosip-gosip dalam hal yang berbau materi, saya pikir kita ambil positifnya aja lah gitu. Jangan berita baik akhirnya hak-hak orang yang harusnya nyaman dengan ketenangan mereka jadi terganggu dengan berita-berita yang saking menyudutkan gitu. Apalagi dikait-kaitkan dengan pemesanan jumlah mobil yang sangat berlebihan. Itu memang sangat merugikan saya juga. Untuk pembelian segala macam tuh saya nggak bilang benar atau tidak benar. Tapi maksudnya itu nggak usah dipermasalahkan lagi. Sampai sejauh ini, Ani Muryadi lebih sering disebut namanya. Sedangkan wajahnya tak kunjung muncul di depan publik. Kemudian muncul kabar lain, konon Farhad sering melakukan kekerasan terhadap Nia dan Yati. Saya tahu istri saya itu orangnya sangat sensitif sekali. Jangankan keras, kita sedikit aneh-aneh aja udah sakit hatinya, udah ya melankolis lah ya. Jadi insya Allah tidak mungkin akan saya lakukan itu. Ada satu kabar yang tak dibantah Farhad. Farhad terang-terangan mengaku kenal dekat dengan Ani Muryadi. Pengakuan Farhad ini akhirnya membangkitkan feeling buruk Nia dan Yati terhadap suaminya. Apakah Nia terlanjur menganggap Ani sebagai teman? Kalau Ani ya saya kenal ya. Masalah hubungan saya dengan Ani ya saya pikir tidak ada hak untuk atau kewajiban saya untuk mengklarifikasi segala macam gitu. Ya saya sangat menghargai beliau. Saya sangat dekat sekali dan pernah itu tidak bisa saya pungkiri. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Makanya saya datang dengan teman-teman, ya kan. Saya hadapi masalah, nggak mungkin saya akan hindari masalah.
Yang jelas sebagai seorang istri, saya mempunyai feeling. Tapi apakah itu benar ataupun tidak, saya tidak bisa mengatakan karena saya belum ada bukti apapun gitu. Farhat berusaha keras menepis semua gosip tentang dirinya. Namun kecurigaan Nia dan Niati terhadap suaminya mulai muncul. Dan setelah jeda berikut kita akan melihat untuk pertama kalinya Ani Muryadi muncul. Pemirsa, Ani Muryadi mulai jengah melihat dan mendengar namanya terus disebut-sebut. Akhirnya Ani muncul untuk pertama kalinya. Dan kemunculannya langsung disambut dan diberondong dengan berbagai pertanyaan dari para wartawan. Ani membantah semua gosip yang beredar dan ia berharap dengan kemunculannya semua gosip yang beredar tentang dirinya akan hilang seketika. Dan sepertinya harapannya sia-sia karena semua omongannya sangat berbeda jauh dengan fakta yang sesungguhnya. Inilah jawaban Ani. Saat yang ditunggu pun tiba. Ani Muryadi akhirnya bicara untuk pertama kalinya. Tak ada kejutan, tak ada yang istimewa dari seluruh pernyataan Ani. Karena Ani seperti diduga membantah pernikahannya dengan Farhat Abbas dan membantah telah mendapat kucuran hadiah dari Farhat. Satu pernyataan Ani yang harus digarisbawahi. Ani mengaku kenal dekat dengan pengacara muda itu. Saya berteman sama Mbak Nia sudah lama, tapi kita jarang ketemu. Paling ketemu sekali-sekali. Mbak Nia ulang tahun, saya datang, atau saya ulang tahun, saya datang. Kalau kenal sama Farhat setahun setengah yang lalu, Mbak Nia mau beli berlian sama saya kan pedagang berlian. Ya saya datang ke rumahnya, kenalin sama suaminya. That's all. Tidak benar, tidak ada nikah siri. Mobil saya beli sendiri, Mbak. Kita waktu itu pergi bareng, ada Herman Felani, Farhat, saya, ada teman saya satu lagi. Mau beli memang 4 mobil. Farhat mau beliin buat Nia, KTP-nya Nia. Saya juga KTP saya dong. Herman juga Herman. Yang bayar baru saya. Ya, itu apakah saya salah? Saya bayar. Saya beli buat saya sendiri. Bantahan Ani ternyata tak sanggup menghentikan kecurigaan banyak orang tentang pernikahannya dengan Farhat. Kecurigaan itu semakin bertambah saat muncul kabar Ani pernah meminta langsung kepada Nia agar Nia merelakan Farhat menikahinya. Saya juga sebetulnya pada saat itu agak kaget ya, agak kaget aja. Tapi saya juga ngomong di situ tidak akan pernah saya izinkan suami saya berhubungan dengan wanita manapun, apalagi sampai menikah. Itu saya bicarakan, saya pikir itu ya apa kata hati saya aja saat itu, dan saya tidak berpikir akan kejadian ini itu, tidak. Itu tadi, saya tidak pernah mengizinkan suami saya untuk berpoligami. Tidak pernah. Saya tidak pernah. Dia mengarang cerita. Memang gak ada apa-apa. Mau diapain gak ada apa-apa. Ani dan Farhat sudah sama-sama membantah semua gosip yang beredar. Tanpa diduga muncul orang-orang yang dekat dengan lingkaran kehidupan mereka. Mereka tahu banyak tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan Farhat dan Ani. Mereka tak tahan melihat kebohongan Farhat dan Ani. Dia sudah memberi sinyal gitu bahwa ada seorang laki-laki muda yang lebih muda jauh dari dia yang seneng dan melamar dia gitu. Ya saya udah nikah tanggal 19 katanya. Ya 19 Mei. Kalau saya jadi Ani ya mungkin lebih baik bercerita jujur ya apa adanya, jadi kan masalahnya selesai. Ya, saya tahu dari Nia waktu itu, Nia curhat ke saya, dia telepon ke saya, terus kemudian dia ketemu dengan saya, terus dia menceritakan itu, akhirnya saya percaya nggak percaya gitu loh, saya nggak percaya, terus kemudian saya dengar dari orang banyak yang bertanya ke saya gitu, banyak bertanya ke saya bahwa Wi, bener nggak sih si Ani itu katanya kawin dengan Farhan?
Dan kemudian konfirmasi saya tanyakan ke Nia, ya akhirnya Nia bilang, ya mau gimana lagi Wi gitu. Sampai titik ini, Farhat tetap tak mau mengakui telah menikahi Ani Muryadi. Enggak.